Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi setelah UTS ya, yaitu mengenai neraca massa dengan recycle dengan reaksi. Jadi campur ya, perpaduan dari pelajaran yang kalian terima sebelum UTS. Dari sebelum UTS neraca massa alat tunggal, neraca massa beberapa alat, neraca massa alat tunggal dengan reaksi, neraca massa beberapa alat dengan reaksi. Kemudian terakhir sebelum UTS recycle ya, yang saya ingat malam-malam sebelum UTS itu saya menjelaskan recycle. Nah, kemudian ini adalah sudah mendekati rancangan pabrik gitu ya. Jadi ada reaksi, kemudian ada recycle. Jadi hasil reaksi dikembalikan lagi ke unit sebelumnya. Itu kan arti recycle kan dikembalikan. Adapun recycle itu dilakukan karena ada banyak bahan baku yang belum bereaksi. Nah, jadi kan konversi, kalian tahu ya bahwa konversi itu kan ada yang besar ya, hampir 100 misalnya 90 sekian gitu. Tapi ada yang recycle itu cuma 60%, cuma 70%. Nah, 30% dari bahan baku yang banyak itu dikembalikan gitu ya. Jadi agar fresh fit-nya, fresh fit umpan segarnya itu tidak banyak gitu. Nah, perhitungannya sama dengan menghitung neraca massa pada sistem yang tanpa recycle. Catatannya yang harus kalian pahami adalah ada arus yang dimasukkan ke dalam sistem kembali, dikembalikan. Dicampur dengan arus umpan tadi yang saya katakan fresh fit atau umpan segar. Sehingga arus yang masuk ke dalam sistem, jadi katakanlah seperti ini. Ini adalah reaktor, katakanlah. Nah, reaktor tentu tadi kalau konversi tidak 100%, berarti di keluaran reaktor itu akan ada produk, ya, akan ada produk dan akan ada reaktan yang belum bereaksi atau bahan baku yang belum bereaksi. Nah, sehingga perlu di dalam separator. Separator ada macam-macam. Misalnya ini separatornya menara distilasi, ini misalnya saja. Ini adalah produk kamu, misalnya produknya adalah hasil atas dari menara distilasi. Nah, ini adalah sisa. Nah, sisa ini masuk kembali ke sebelum reaktor. Ini disebut arus recycle. Nih, kata-katanya adalah dicampur dengan umpan masuk sistem. Jadi dicampur dengan yang namanya umpan segar atau fresh fit. Nah, ini tuh bisa kalian tambahkan ya. Ini adalah mixer gitu misalnya. Jadi dicampur. Gitu ya. Yeah. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi arus masuk sistem ini adalah arus recycle ditambah umpan segar. Ya.
Paham ya? Tapi ada reaksinya karena di dalam ada reaktor. Nah, ini adalah gambarannya tadi yang saya jelaskan. Nah, reaksi yang terjadi di dalam proses ini adalah A menjadi B saja ya. Ini contoh saja ini. Jadi hanya mengkonversikan A menjadi B. Ini katakanlah ini reaksi polimerisasi ya. Jadi bahan bakunya satu macam, produknya satu macam. Katakanlah seperti itu. Nah, sehingga ini keluaran ini masuk ke dalam separator ya. Separator ini fungsinya memisahkan antara produk dengan sisa. Nah, kemudian harapannya sisanya semuanya naik. Ya, kemudian bercampur di sini. Ya, jadi sama ya dengan yang tadi saya jelaskan, tujuan recycle untuk menaikkan konversi menjadi 100%. Jadi biasanya ini terjadi untuk konversi yang rendah. Nah, kalian bisa membuat loop neraca massa di sini. Ini adalah loop neraca massa total. Jadi kalau kalian lihat loopnya yang ini, garis putus-putus ini tuh yang ada hanya masuk dan keluar. Ini itu adalah yang ada di dalam sistem. Nah, ini muter-muter aja di dalam sistem. Tapi kalau kalian lihat keseluruhan neraca massa ini itu masuknya A, keluarnya B. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya bilang ini kalau loopnya ini, berarti yang ditinjau hanya masuk A, keluar B. Kalau kamu membuat loopnya paling luar. Tapi kalau kamu membuat loopnya di sini, ya masuk A dan recycle. Keluar A sisa dan A, gitu. Kalau membuat arusnya di sini loopnya, ya masuk B ini dan A sisa. Ya, keluar produk sama A sisa atau recycle gitu. Jadi semuanya tergantung kalian membuat loop neraca massanya di sebelah mana. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya, karena belum terjun ke kasus ya, belum terjun ke contoh soalnya. Sekarang kita lihat ada contoh soal seperti ini. Gas boron trichloride, boron triklorida, BCl3 dapat dimasukkan ke dalam arus gas dan digunakan untuk doping silikon. Nah, ini pertanyaan pembuka saja ya. Sebenarnya inti soalnya di sini, di paragraf kedua ini. Reaksinya 4 BCl3 plus 3 Si menjadi 3 SiCl4. Nah, reaksinya ini nanti kalau ada soal, kalian pastikan bahwa reaksinya itu adalah setimbang. Ya, jadi kalian pastikan setimbang kiri dan kanan. Nah, jika semua BCl3 yang tidak bereaksi didaur ulang, jadi kalau kalian lihat, ini bahan bakunya ada BCl3 dan silikon, hasilnya SiCl4 dan 4B. Ada keterangan BCl3 yang tidak bereaksi di recycle, berapa rasio mol? Pertanyaannya, dari daur ulang,
Nah, jadi berapa rasio mol yang di-recycle kan BCl3 ya. Jadi yang ditanyakan berapa rasio dalam kurung rasio mol, jadi perbandingan mol dari daur ulang BCl3 terhadap SiCl yang keluar dari separator. Jadi yang ditanyakan adalah SiCl kan keluar sebagai produk di separator. Jadi separator itu tugasnya kan memisahkan produk dengan bahan baku yang belum bereaksi. Bahan baku yang belum bereaksi adalah BCl3. Nah, separator itu berarti membuat si produk SiCl4 keluar separator sebagai produk dan BCl3 keluar separator sebagai arus recycle. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan antara BCl3 yang di-recycle dengan produk SiCl4 yang keluar. Ada data yang diketahui konversi pada 1 kali jalan, jadi sekali jalan bahan baku sampai keluar produk itu yang terkonversi menjadi produk SiCl4 ada 87% dan BCl3 umpan masuk reaktor. BCl3 umpan masuk reaktor sebesar 1 mol per hari. Oke, jadi umpan BCl3-nya sudah tahu 1 mol per hari. Kalau nggak diketahui ya kamu bisa basis. Basisnya boleh 100 mol atau 1 mol. Yang penting perhitunganmu mudah. Kita tuliskan kembali reaksi pada jawaban. Kalian buat skemanya atau diagram alir prosesnya. Jadi setiap kali mengerjakan soal ATK, itu kalian harus membuat diagram alir. Kemudian menerjemahkan soal cerita atau kasus yang ada dalam soal itu menjadi diagram alir proses seperti ini. Tadi kan sudah diceritakan. Nah, kalian lihat maksud dari ini. BCl3 umpan masuk reaktor. Jadi bukan umpan segar, tetapi umpan masuk reaktor. Nah, umpan masuk reaktor. Jadi 1 mol itu, jadi kamu terjemahkan ke dalam diagram alir proses. 1 mol itu letaknya ada di sebelum masuk reaktor di sini. Nah, gitu. Paham ya? Paham dari soal cerita menjadi diagram alir ini dulu, paham nggak? Saya memang pelan-pelan untuk contoh ini. Paham? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Nah, kemudian kita selesaikan ini soal. Tadi yang ditanyakan adalah perbandingan rasio ya, rasio dari BCl3 recycle, saya beri tanda L, itu adalah ini. 100% BCl3 itu artinya yang di-recycle adalah BCl3 murni. Katakanlah separator ini sempurna memisahkan SiCl4 dan BCl3. Jadi produk keluar separator itu tidak mengandung BCl3 juga gitu. Nah, rasio dari BCl3 dan SiCl4 pada produk. Nah, ini katakanlah ini arus produk. Atau kita beri nomor arus saja ya. Atau mau diberi nama arus ABC boleh. Apa arus nomor juga boleh. Kalian maunya apa? Katakanlah ini arus A. Ini arus B. Ini arus C. Ini arus D katakanlah. Ini arus E. Kalian keep dulu ya ini ya gambar ini. Oke, saya foto dulu. Tadi saya memisalkan apa. Kita selesaikan soal ini. Mulai dari ini, konversi 87% yang masuk ke dalam reaktor
1 mol. Oke, ini bisa saya tutup ya. Gambarnya ini saya pakai lembaran kosong aja. Nah, jadi dari kata-kata masuk ke dalam reaktor 1 mol dengan konversi 87, reaksinya tadi seperti apa? Reaksinya tadi 4,3. apa Dek? Saya di ini ya, saya didikte. Apa Dek reaksinya 4? 4BCl3 4 BCl3 Ya, bentar. tambah 3Si 4 BCl berapa? 3 plus 3S plus 3 Si Si plus 3 Si menjadi 3SiCl4 SiCl4 ya. 3SiCl4 3 SiCl4 plus 4B 4B. mula-mula reaksi dan sisa. Ini 1 mol ya tadi ya. Nggak ada keterangannya SI-nya berapa. Ya, kalau kebutuhan stoikiometri berarti SI-nya itu 3/4. Katakanlah gitu. Konversi berapa? Katakan tadi 0,87 ya. 87% ya. iya Bu. Oke. 0,87 ya. Oke, berarti ini 0,87. SI-nya 3/4 kali 0,87. Berapa itu? Tiga per 4 dikali 0,87. 0,6525 Bu. 0,6525. Ini juga 0,6525. Ini 0,87 gitu ya. Ini sisa 1 dikurangi 0,87, 0,13, ini 0,75 dikurangi 0,6525 ya 0,0975, ini 0,6525, 0,87. Oke, sebenarnya yang ditanyakan adalah perbandingan antara mol BCl3 yang belum bereaksi dan yang belum bereaksi. Itu tadi ada keterangan 100% dikembalikan ke dalam sistem ya. Kemudian 0,625 produk SiCl4 itu menjadi produk atau keluar separator sebagai produk. Dan BCl3-nya semuanya dikembalikan. Gitu kan, berarti kamu hanya membandingkan antara mol ini 0,13 ini kan mol dan ini. Perbandingannya kalian bandingkan berapa? Nah, ini angkanya saya foto dulu. Oke. Aduh, kok ketutup ya?
Ya, jadi perbandingan itu BCl3, jadi hanya reaksi saja. Mudah ya, karena di sini ada keterangannya 100% BCl3 jadi 100% BCl3 yang tidak bereaksi ini dikembalikan ke dalam sistem. Jadi dengan persamaan reaksi, tabel reaksi tadi di atas, bisa kalian peroleh mol yang dikembalikan dengan produk SiCl4. Mudah ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Kita masuk ke kasus kedua, ada proses dehidrogenasi propan. Dehidrogenasi itu artinya D itu menghilangkan ya. Menghilangkan hidrogen dari propan. Propan itu adalah rantai alkana. Ketika hidrogen itu H2 ya. Hidrogennya dihilangkan dari alkana menjadi C3H6 itu adalah alkena. Sehingga soal ini adalah kayak eliminasi itu ya. Reaksi eliminasi. Jadi dari propan itu kan kayak gini. CH3, CH2, CH3. Ini namanya reaksi eliminasi menjadi C3 kok hanya 6. Nah, ini ada ikatan rangkap CH2 paling kiri, ini CH saja, yang paling kanan CH3 ya plus H2. Nah, ini disebut nama lainnya selain reaksi dehidrogenasi ini adalah reaksi eliminasi. Konversi dari propana menjadi propilena. Propana menjadi propena atau propilena nama trivialnya. Nah, berdasarkan masukan propana total ke reaktor adalah 40%. Selanjutnya, produk reaktor diumpankan dalam separator. Jadi propana menjadi propilena itu berdasarkan masuk total ke dalam reaktor. Jadi karena yang masuk total ke dalam reaktor itu kan campuran antara umpan segar dengan recycle ya tadi ya. Nah, yang dibilang di sini tadi seperti tadi. Konversi propana masuk total ke dalam reaktor. Masuk total itu artinya campuran dari fresh feed sama yang di recycle itu masuk total. Nah, yang masuk reaktor sama yang keluar reaktor itu yang terkonversi hanya 40%. Nah, ini kan sangat rendah. Ya kan, maka sangat perlu arus recycle. Nah, selanjutnya tadi produknya diumpankan ke separator, diperoleh hasil bawahnya, hasil bawah dari separator itu propana. Masih 50 kilomol per jam ya, kilomol per hour itu mestinya, bukan per hari. Ya, 50 kilomol per jam. Sedangkan produk atasnya, berarti produk atasnya itu propana ya, propana. Yang ini propena. Propena yang ini, produknya itu propena 50 kilomol per jam. Kemudian yang hasil bawahnya adalah produk, hasil atasnya di recycle. Hasil atasnya adalah propana. Nah, propananya tidak murni nih. Kalau yang tadi kasus nomor 1 yang di recycle murni BCl3 ya tadi. Jadi nggak masalah. Nah, kalau yang di sini ternyata yang di recycle itu separatornya nggak bisa memisahkan sempurna ya, karena mungkin titik didihnya sangat rendah perbedaannya maksudnya. Perbedaan titik didihnya itu tipis sehingga yang di recycle itu adalah propana 80%, kan memang bahan bakunya propana. Tapi ada campuran propena atau propilenanya 20%. Jadi nggak masalah ya, yang di recycle tuh ada produk ini kan
C36 produk, karena memang separatornya nggak bisa memisahkan sempurna. Nah, hasil recycle selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam sistem. Pertanyaannya, tentu hitunglah semua arus yang belum diketahui. Ya, memang harus satu-satu ya ini ya. Oke, saya foto dulu itu, saya takut terlupa. Oke. Ibu ki loh. Oke. Kita gambarkan ya kasusnya. Udah ada gambarnya belum tadi? Belum ya. Oke, ini reaktor. Oke, ini separator. Oke, tadi produknya atas bawah ya. Oke lah, ini bawah sebagai produk. Produknya adalah apa tadi? C36. Hasil atasnya ke sini. Nah, hasil atasnya ada, soalnya tadi ada C3 H8-nya berapa persen tadi? 80%. Dan ada harusnya ini produk, tapi karena separatornya nggak bisa memisahkan sempurna, sehingga nggak apa-apa, 20%. Nah, tadi ada soal konversinya, X ya, konversi konversinya 40%. Kemudian ini ada produk fresh fit ya, C3H8. Ini fresh fit-nya. Kemudian di soal tadi selanjutnya produk reaktor diumumkan dalam diperoleh hasil bawah berupa C36. Berarti di sini ini diketahui. Salah pinggir. Ini diketahui 50 kilo. 50 kilomol per jam, ya kan? Diketahui gitu tadi di soal. kilomol per jam. Oke. Oke, produknya murni C36 ya ini ya, 50 kilomol per jam, di mana mengandung 80% C3H8 dan 20% C3H6. Hitunglah semua laju alir yang belum diketahui. Reaktornya 40%. Oke. Nggak ada lagi ya yang diketahui ya. Oke. Jadi kalau seperti ini kamu mulai mengerjakannya dari loop yang mana? Loop yang mana? Yang paling bisa kamu kerjakan? Loop yang sekitar
Alat reaktor sekitar mixer, di sini kan ada mixer mestinya. Di sini mixer ya, boleh dipakai, boleh enggak lah. Ini mixer katakanlah. Jadi saya tanya, yang ingin kamu buat loopnya untuk kalian selesaikan, itu kamu bikin loop di sekitar mixer, di sekitar reaktor, atau di sekitar ini, separator. Mixer, Bu. Sekitar mana? Sekitar mixer. Sekitar mixer. Sekitar mixer emang yang diketahui apa? Kalau di sekitar mixer. Yang diketahui apa kalau di sekitar mixer? Ayo, gimana ini kemarin? Separator, Bu. Sekitar separator ya. Bentar. Sekitar separator, benar ya, sekitar separator karena di situ ada keterangan. Nah, ini nggak ada yang lain kok ini 40% lagi. Iya, ya ini berarti di sekitar separator ini kamu membuat loop di sini. Ini kamu bikin loop putus-putus kayak tadi. Nah, ini kamu mestinya bikin nomor arus dulu. Kayak tadi. Ini arus 1, katakanlah. Ini arus 2, ini berbeda arus. Jadi selama ada perbedaan perbedaan jumlah, ada suatu perkumpulan arus atau perpisahan arus, yaitu berbeda arus ya. Arus 1 dan 2 ini beda. Arus 2 itu sudah ketambahan recycle kan berbeda. Ini arus 3, katakanlah ini arus 4, ini arus 5. Nah, kamu membuat di sini ya langkahnya, nanti kamu selesaikan. Coba kalian coba. Neraca massa di apa? Di sekitar separator. Neraca massa di sekitar separator itu kamu bisa membuat satu neraca massa totalnya. Neraca massa total kan berarti apa? Yang masuk kan neraca massa itu in out ya, in minus out sama dengan akumulasi. Nah, yang masuk adalah arus 3, yang keluar adalah arus 4 dan 5. Ini saya kasih lingkaran aja ya, biar tahu kok ini arus. Ini adalah persamaan. Oh, bukan. Kita langsung kasih angkanya. Yang diketahui arus berapa berarti? Arus 3 dikurangi arus 5 ya sama dengan 50 ya. 50 kan? Ini persamaan ya, itu neraca massa totalnya. Kemudian kamu bisa membuat apa? Neraca massa komponen ya. Neraca massa komponennya. Komponen apa? Menurut kalian komponen C3H8 apa komponen C3H6? Menurut kalian? C3H6. Iya, komponen C3H6. Kenapa? Karena komponen C3H6 ini yang tahu di sini. Gitu ya. Yang tahu di situ itu. Kalian bikin berarti C3H6 di arus 3 sama dengan C3H6 di arus 4 plus C3H6 di arus 5. Nah, C3H6 di arus 3 itu kita belum tahu, kalian tetap tulis itu. Tetap kalian tulis C3H6 di arus 3, karena kita belum tahu.
Kemudian C3H6 di arus 4 itu ya 50 kmol per jam itu. Karena di arus 4 itu hanya ada produk murni C3H6 yang jumlahnya 50 kmol per jam. Kemudian C3H6 di arus 5 itu sama dengan 0,2 dikali arus 5. Jadi nanti ada dua persamaan, dua variabel. Gitu ya. Nanti kalian selesaikan. Sebenarnya loop itu nggak cuma di mixer, reaktor, dan separator loh ya. Tapi loop itu ada di mana juga. Kalau kalian pengen tahu. Tadi loh yang total. Loop itu ada yang total. Nah, kalian bisa membuat loop di sini juga. Total. Kalau kalian buatnya tuh loop yang besar ini, nah, ini tuh kalau kamu lihat loop yang besar itu tuh, berarti cuman gini deh, arus 1 sama dengan arus berapa? Arus berapa? Arus 4, masanya loh ya. Kamu tahu ya hukum kekekalan massa? Nggak ada massa yang hilang. Massa itu hanya berubah menjadi massa yang lain. Nah ini kalau kalian lihat massa total di seluruh loop ini kan, berarti C3H8 yang masuk sama dengan C3H6 yang keluar. Tapi dalam satuan massa. Jadi kamu bisa bikin arus 4-nya ini kamu jadikan massa, berarti 50 kmol kali BM-nya C3H6. Itu berapa? 12 kali 3, 36 tambah 6. 42. 42 kali 50, berapa itu? 220 ya? 210 ya? Nah, 210 berarti ini itu ya 210 masanya. Massa C3H8 ini ya 210. Tapi massa, maka untuk tahu molnya C3H8, ini dibagi molnya C3H8. Nanti tahu molnya di sini, itu juga boleh. Jadi memang cari kilomolnya si C3H8 ini berarti 210 dibagi dengan BM-nya C3H8. BM-nya C3H8 tuh 36 tambah 8, berarti 44. Nah, nanti bisa dari sini juga bisa. Jadi banyak cara menuju penyelesaian. Itu ya. Ini udah saya record, tadi yang datang terlambat bisa memutarnya kembali setelah saya berikan ya nanti. Itu dari saya. Itu yang bisa sampaikan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya share ya penjelasan pada pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.